Apakah Gereja Katolik Roma itu termasuk bagian dari denominasi kekristenan? Saudara-saudariku, salam jumpa kembali. Bagaimana menjawab pertanyaan di atas? Pertanyaan ini tentu sering muncul baik dari umat Katolik sendiri maupun dari teman-teman kita, saudara-saudari kita di luar Gereja Katolik. Apakah Gereja Katolik Roma hanyalah salah satu dari sekian banyak denominasi Kristen? Nah, pertanyaan ini teman-teman tidak sesederhana karena jawabannya akan menentukan pandangan kita terhadap iman, terhadap keselamatan, dan otoritas ajaran Yesus Kristus sendiri. Tapi pertama-tama teman-teman, kita pahami dulu apa itu denominasi. Secara umum, denominasi adalah kelompok di dalam kekristenan yang memiliki struktur, memiliki ajaran, dan praktek ibadah yang berbeda dan biasanya muncul sebagai hasil pemisahan dari kelompok-kelompok sebelumnya. Contohnya di dalam kekristenan ada gereja Lutheran, gereja Baptis, Pentakosta, dan masih banyak gereja-gereja lainnya yang semuanya tentu berakar dari perpecahan pada abad ke-16 ke atas. Namun berbeda dengan semua itu teman-teman, Gereja Katolik tidak lahir dari perpecahan manapun seperti tuduhan-tuduhan video-video teman-teman Protestan. Gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Mana buktinya? Mana ayatnya? Itulah pertanyaan Protestan. Nah, bukti Alkitabnya Yesus Kristus sendiri bersabda dalam Matius bab 16 ayat 18. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Teman-teman, ayat ini sering diucapkan, disampaikan, tapi Protestan terus mengeyel. Dalam ayat ini Yesus tidak mendirikan gereja-gerejaku, tapi gerejaku dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Ia hanya mendirikan satu gereja. Dan dalam kitab Efesus bab 4 ayat 4-5, hanya ada satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan dalam doa Yesus Kristus sendiri, doa Yesus sebelum kisah sengsara, ia berdoa agar gereja itu tetap menjadi satu selamanya. Yohanes bab 17 ayat 21. Nah, teman-teman, kesatuan ini bukan sesuatu yang fleksibel, tapi sebuah mandat ilahi, amanat agung Tuhan Yesus. Maka jelas sejak awal Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki satu gereja, bukan ribuan denominasi. Dan apa kata katekismus Gereja Katolik? Mari kita baca bersama dan cek bersama KGK 816. Gereja satu ini dalam dunia ini yang didirikan dan diatur oleh penerus Petrus dan para uskup yang bersatu dengannya, merupakan satu-satunya gereja Kristus yang dalam syahadat kita akui sebagai satu kudus Katolik dan Apostolik. Kemudian di KGK 838 menyatakan bahwa memang ada unsur-unsur kekudusan dan kebenaran di luar gereja selain gereja Katolik. Tapi kepenuhan rahmat, kepenuhan kebenaran itu hanya ada di dalam gereja Katolik. Pahami itu teman-teman Protestan, kepenuhannya ada di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik tidak mengklaim bahwa keselamatan hanya mungkin bagi umat Katolik, tapi menyatakan bahwa kepenuhan sarana keselamatan
ada di dalam gereja yang satu kudus, Katolik, yang apostolik. Dan bukti sejarah, setelah Kristus naik ke surga, para rasul mulai mewartakan Injil. Rasul Petrus menetap dan wafat di Roma, di Vatikan, dan menjadi uskup pertama di sana. Inilah awal dari tata kepausan. Karena tidak ada satupun gereja Kristen selain Katolik yang dapat melacak sejarahnya hingga mulai dari abad pertama secara terus-menerus, dan semua itu hanya ada di dalam gereja Katolik kalau kita membaca sejarah di dalam gereja. Sedangkan denominasi baru muncul 500 tahun yang lalu, ribuan tahun kemudian. Bahkan kanon Alkitab yang kalian Protestan gunakan, yang kalian sola scriptura pakai, ini adalah hasil dari atau ditentukan dalam konsili gereja Katolik seperti Konsili Hippo 393 dan Konsili Kartago 397. Tanpa otoritas gereja Katolik tidak ada Alkitab yang utuh seperti yang kalian banggakan hari ini. Dan pertanyaan berikutnya, mengapa sih harus ada ribuan denominasi, teman-teman? Sejak reformasi tahun 1917 abad ke-16, perpecahan demi perpecahan terjadi. Dari satu pemisahan muncul banyak cabang dan masing-masing merasa memiliki kebenarannya sendiri. Tidak ada mau mengalah karena egois. Saat ini diperkirakan 33.000 lebih, ada yang bilang 40.000, bahkan 60.000 denominasi. Apakah itu yang diinginkan Yesus, teman-teman Protestan? Ingat, gereja Katolik tetap satu, kudus, Katolik, dan apostolik selama 2000-an tahun dari Petrus hingga Paus Leo yang ke-14 sekarang. Jadi kesimpulan akhir dari video ini, gereja Katolik bukanlah denominasi. Ia adalah gereja asli, gereja yang satu, tetap kudus dan Katolik, apostolik, yang didirikan oleh Kristus sendiri di atas Petrus sebagai pemimpin para rasul. Jika teman-teman Protestan menginginkan kebenaran yang utuh, jika teman-teman ingin berpegang pada ajaran para rasul, jika teman-teman ingin satu dengan kehendak Yesus, yaitu doa Yesus, maka kita tidak bisa menganggap gereja Katolik hanya sebagai salah satu pilihan, tetapi dia adalah rumah asal kekristenan kita. Gereja Katolik adalah ibu kita. Jadi teman-teman, kembalilah, pulanglah kepada gereja yang memiliki kepenuhan kebenaran. Tuhan memberkati.